Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan kajian kita terkait dosa-dosa besar dari Mandhumah Al-Kabair yang disyarah dalam kitab Tanwir Al-Basair. Dan sekarang masuk pada dosa besar yang ke-11. Al-Kabiratul Hadiyatu Ashrah, dosa besar yang ke-11. Al-Hadiyatu Ashrah, yaitu Qat'ut Tariq. Qat'ut Tariq itu bahasa kita begal ya, begal jalanan, begal di jalanan. Jadi begal itu merupakan salah satu dosa besar. Nah, begal itu pengertiannya siapa? Karena begal kan macam-macam ya. Ada begal apa aja? Yes, pokoknya itulah. Kita fokusnya di Qati' at-Tariq, yang apa? Yang jadi begal ngerampok di tengah jalan. Itu yang jadi pembahasan kita malam ini. Qat'ut Tariq, jadi pengertian begal itu yang ngerampok di jalan itu pengertiannya ta'arrud mukallaf al-multazim disyaukati wal quwwati lil muslimin. Jazakallahu khair. Ta'arrud ya, ta'arrud itu nyegat. Nyegat itu namanya ta'arrud. Yes, pokoknya tiba-tiba di depan ente itu namanya apa? Ta'arrada ya ta'arradu. Itu namanya ta'arrud. Kalau nyolong itu kan sembunyi-sembunyi. Kalau begal itu tiba-tiba di depan kita, itu namanya begal. Ta'arrud mukallaf. Pelakunya mukallaf. Mukallaf itu siapa? Amal. Surah. Mukallaf itu siapa? Balik, akil. Berakal dan balik. Itu namanya mukallaf. Berarti sobi, anak kecil. Akil lawannya ghairu akil, majnun ya, majnun. Berarti orang gila nyegat di tengah jalan, bukan begal. Paham ya? Harus apa? Harus yang berakal. Kemudian balik, berarti anak kecil, ya anak kecil. Siapa contohnya anak kecil?
Anak kecil tiba-tiba nodong pakai gini senjata gini. Itu begal atau bukan? Bukan ya. Karena dia anak kecil belum masuk umur ya, belum masuk umur. Batasannya kecil sama dewasa itu apa? Orang dikatakan mukallaf itu kapan? Sudah balik, sudah berakal. Orang itu dikatakan sudah balik jika pertama dia sudah keluar mani ya, kedua tumbuh rumput di kemaluan, terus apa lagi? Sudah 15 tahun. Itu 3 pilihan. Salah satunya sudah ada, maka dia sudah balik. Ya misal masih 6 tahun sudah tumbuh rambut di kemaluannya, sudah balik. Ini jadi begal masuk apa? Masuk hukum, paham ya? Masuk hukum syar'i. Pokoknya begal itu ta'arrud, nyegat di jalan, kemudian apa? Mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Multazim. Multazim itu artinya apa? Multazim. Multazim itu terikat dengan hukum suatu negara. Itu namanya multazim. Antum jangan bayangannya multazim itu orang yang jenggotan kemudian apa? Istiqomah, bukan. Multazim ini bahasa fikih ya. Multazim ini bahasa fikih. Nah, dalam fikih multazim artinya orang yang terikat dengan hukum suatu negara. Kita multazim dengan negara namanya Indonesia. Paham ya? Nanti antum pergi ke Saudi berarti terikat dengan hukum Saudi, paham? Itu namanya multazim. Ada nggak manusia yang tidak multazim itu? Tanpa negara? Ada atau tidak? Nggak ada ya, hampir semuanya dia multazim terikat dengan hukum positif suatu negara. Disyaukah wal quwwah, dia punya jaringan, syaukah wal quwwah, punya kekuatan. Itu begal. Jadi begal itu jarang ya sendirian ya, mesti dia berkelompok. Jadi kalau sendirian nodong itu masuk begal atau tidak? Enggak masuk ya, dia pokoknya ada syaukahnya, ada jaringannya, punya kekuatan, punya senjata dan yang lain-lain. Lil muslimin, menghadang kaum muslimin. Menghadang kaum muslimin. Berarti kalau menghadang orang kafir masuk kategori begal atau enggak? Tidak masuk hukum begal, paham ya? Dalam hukum syar'i kita, jika rampoknya ini menghadang orang kafir, tidak masuk hukum begal. Hukum begal itu nanti dia disalib, dibunuh, atau nanti dibunuh atau dipotong tangannya min khilafin, tangan kanan, kaki kiri dipotong, itu hukum begal. Berarti kalau dia nyerang orang kafir nggak kena hukum ini, paham ya sampai sini ya? Jadi hukum ini berlaku jika dia nyerang kaum muslimin. Jelas? Ma'at ta'adzur al-ghauth. Nah, yang diserang tadi ma'at ta'adzur ghauth, dia nggak bisa cari pertolongan atau bantuan darurat. Bantuan darurat itu nomor berapa? 808, bukan? Atau berapa? Bantuan darurat itu. Jadi udah nggak sempet lagi untuk minta bantuan darurat. Fil a'ra, ganggangan. Apa bahasa ganggangan itu? Bahasa Jawa, siapa yang Jawa? Apa ganggangan itu? Ya? Bukan lorong ya. Ini sama sana golokan ya. Itu ada jarak, itu namanya apa? Hah? Telon. Pokoknya jarak antara satu kampung sama kampung berikutnya itu namanya apa? Namanya arok, paham? Jadi tempat yang di situ nggak ada siapa-siapa itu namanya arok, namanya arok. Terjemahkan sendiri apa dah terserah. Awil bunyan,
atau nyegatnya di bangunan. Jadi baik di arok maupun di bangunan, awil bahri atau di lautan. Ada yang namanya perompak laut ya, yang biasanya tangannya gini itu, terus matanya satu gitu, itu masuk kategori begal. Awil jawi atau di apa? Di udara. Ada nggak begal udara gitu? Ada ya, apa yang namanya yang ngerampok pesawat namanya apa? Spionase atau apa namanya? Ya pokoknya itulah yang di udara itu. Untuk ngambil harta muhtaram. Muhtaram itu yang jadi harta halal, yang jadi milik atau hak, itu namanya muhtaram. Jadi misal duit, antum tahu duit? Tahu. Duit itu muhtaram atau enggak? Muhtaram ya. Tapi ada orang punya celeng. Celeng, tahu celeng antum? Iya, itu muhtaram atau bukan? Bukan. Jadi kalau celeng dirampok itu masuk begal atau enggak? Enggak. Paham ya? Tahu fikih jika dia bisa terhindar dari hukum syar'i. Jadi seharusnya begal-begal tuh ikut ngaji di sini. Biar dia tahu hukum syar'i dan segera tobat, paham ya? Jadi kalau dia misalnya begal apa, babi atau anjing gitu, nggak masuk dalam hukum perbegalan. Kenapa? Yang dirampok adalah harta yang bukan muhtaram. Celeng itu harta atau bukan? Harta, tapi dia tidak muhtaram. Jelas? Jadi syaratnya harus apa? Harta yang muhtaram. Au intihaki farjin, atau merampas kehormatan, seperti apa bahasa sekarang, ruda paksa sekarang ya. Jadi dulu bahasanya perkosaan diganti jadi ruda paksa. Jadi begal itu ngambil harta muhtaram. Muhtaram antum terjemahkan sendiri, pokoknya muhtaram dah gitu aja. Intihaki farjin atau merampas kehormatan, mujaharatan terang-terangan, la khufyatan tidak sembunyi-sembunyi. Ini pengertian begal. Pengertian apa? Begal dalam hukum Islam. Jadi yang nyegat adalah mukallaf dan dia terikat atau bagian dari suatu hukum ya, hukum tertentu. Dia punya kekuatan, punya jaringan, nyegat kaum muslimin yang gak mungkin cari pertolongan darurat di tempat ganggangan atau di bangunan atau di lautan atau di udara, untuk ngambil harta yang muhtaram atau merampas kehormatan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Ini definisi dari begal, paham ya? Ini definisi dari begal. Wa yadkhul fi dzalika, dan masuk dalam kategori begal ini juga isharus silah, memamerkan senjata apa ya? Silah itu senjata yang bisa membunuh. Jadi kalau cuma pamer arit atau pamer apa misalnya yang di pasar-pasar itu dijual, itu enggak masuk kategori begal. Kenapa? Itu bukan senjata pembunuh ya. Itu senjata yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dia membawa celurit yang gede panjang gini di jalan-jalan gitu, itu namanya kelitih ya. Ya, kelitih ya namanya. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori ini. Kenapa? Menampakkan senjata dipamerkan di hadapan orang banyak. Wa ikhafatun nas, nakut-nakuti manusia. Ini masuk kategori begal. Masuk kategori begal, sehingga pelaku kelitih itu kalau sampai dia bacok orang mati, maka hukumannya gimana? Hukumannya ya dibacok juga. Walaupun dia 16 tahun, 14 tahun, 13 tahun, hukumannya sama. Paham ya? Hukumannya
sama. Itu dalam hukum syar'i. Kenapa? Karena anak usia segitu sudah balik, sudah mukallaf. Karena dia sudah mukallaf, itu diterapkan hukum pada orang-orang model seperti itu. Siapa eksekutornya? Eksekutornya adalah penguasa kaum muslimin, bukan swasta atau sipil. Bukan swasta atau sipil. Wa yutlaqu ala qat'it tariq. Nama lain dari begal itu dalam bahasa syariat ya, atau dalam bahasa fikihnya lafdzul muharabah awil hirabah. Lafadznya muharabah, harb, hirabah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Jadi yang dipakai dalam bahasa syariat itu bukan qat'ut thariq tapi apa? Al-hirabah atau muharabah, ngikuti lafadz yang ada dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Wa huwa ahsan, dan ini lafadz ini lebih baik. Kenapa demikian? Li'annahul waridu fil Qur'an, karena dia yang datang langsung dari Al-Qur'an, kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wali'annahu a'am, dikarenakan lafadz muharabah lebih umum daripada qat'ut thariq. Wa adal 'alal murad, dan lebih menunjukkan pada maksudnya. Wa qila lahu, dikatakan lahu untuk perbuatan ini qati' thariq, pemotong jalan atau begal jalan, limtina'in nas, karena orang-orang itu enggak jadi apa? Enggak jadi suluk thariq, ngelewati jalan itu, khaufan minhu, gara-gara takut ada begal. Sekarang kalau ada tempat itu ada begalnya, orang kalau malam nggak tahu daerah tersebut, lewat situ, akhirnya apa? Dibegal. Jadi gara-gara ada begal, akhirnya jalan jadi terputus. Nah itu kenapa dinamakan sebagai qata' thariq atau qati' at-thariq. Wa qauluna, dan ucapan kami fit ta'rif, di dalam ta'rif pengertian ta'arud mukallaf. Jadi ta'arud mukallaf artinya tadi apa? Orang yang mukallaf itu nyegat ya. Nyegat, hadza yakhruj, pengertian ini keluar darinya ta'arud sabi, jika yang nyegat adalah anak kecil. Wal majnun, kemudian siapa? Majnun yaitu orang gila. Wal harbi, yaitu kafir harbi. Kenapa harbi tidak masuk kategori muharabah atau qat'ut thariq? Fa innahu la yu'tabar hirabah, itu enggak dianggap hirabah atau qat'ut thariq likaunihi ghair mukallaf, karena dia belum mukallaf. Wa fi'luhu la yusaf bil jinayah, perbuatannya tidak dikatakan sebagai jinayah. Jinayah itu apa? Jinayah, ada yang bedanya pidana sama perdata itu apa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya khair. Jinayah itu apa ya? Kejahatan dah. Jinayah itu kejahatan, paling gampangnya gitu. Kejahatan itu namanya jinayah. Nah, perbuatan anak kecil walaupun perbuatannya kejahatan tidak masuk dalam hukum kejahatan. Itu anak kecil. Tapi yang sudah mukallaf, sudah balik, maka perbuatannya adalah sebuah kejahatan. Adapun orang kafir ya, orang kafir itu tidak masuk dalam hukum perbegalannya karena mereka orang kafir yang harbi. Kita melawan mereka namanya apa? Namanya bukan muharabah tapi namanya jihad. Jadi kalau lawan kita itu kafir harbi, maka
pertempuran kita sama mereka namanya jihad. Kalau pertempuran penguasa kaum muslimin dengan para pemberontak, apakah itu jihad? Namanya, jika pemberontaknya muslim, maka namanya apa? Qital bughat, memerangi bughat atau pemberontak. Jadi bukan jihad. Antum pahami lafadz jihad itu khusus untuk siapa? Khusus untuk orang kafir yang harbi. Dan kafir ada 4 macam, ada dhimmi, ada mu'ahad, ada musta'man, ada harbi. 3 ini tidak masuk jihad, jelas ya? Yang jihad yang mana? Yang harbi. Bisa dipahami? Ya, sekarang lafadz jihad menjadi tabu karena banyak tidak memahami hukum syar'inya, sehingga apapun dijihad-jihadkan. Demo katanya jihad, ya ini karena aneh namanya. Itu bukan jihad. Kita lanjutkan. Wa qauluna multazim, dan ucapan kami al-multazim. Multazim itu artinya iltizamul jani. Jadi al-jani, pelaku kejahatan, terikat bi ahkamil Islam, dengan hukum-hukum Islam. Siapa saja yang terikat dengan hukum Islam jika negara itu negara Islam yang undang-undangnya adalah Islam. Nah, siapa saja yang multazim, yang terikat dengan hukum Islam tersebut, ada 2 kelompok ya, Islamiyah, imma li islamihi, mungkin karena dia itu Islam, wa imma bi aqdi dhimmah, atau dia kafir yang dhimmi. Kafir dhimmi ini masuk di dalamnya musta'man, mu'ahad juga ya. Mereka masuk kategori kafir yang dhimmi, terikat dengan hukum Islam yang diberlakukan pada suatu negara tersebut. Jelas maknanya multazim sekarang? Li'annal ayah karimah amah, dikarenakan ayat yang mulia itu sifatnya umum. Lam takhtassa musliman min dhimmi, tidak khusus bagi orang Islam saja. Jadi yang nyerang adalah kafir, mau dia dhimmi, dia kafir dhimmi, musta'man, mu'ahad, nyerang orang Islam dan dia punya jaringan, punya keanggotaan tadi, maka masuk kategori begal. Paham ya? Jadi begal di sini tidak khusus bagi yang muslim saja, tapi yang kafir yang dhimmi masuk dalam kategori ini. Yang kafir harbi tidak masuk dalam kategori begal, paham ya? Tapi antara kita sama mereka namanya jihad. Jelas? Oke. Wa qauluna disyaukati wal quwwah, maknanya punya syaukah wal quwwah. Yakhruj ma idza kana ta'arrud sadiran mimman la syaukata lahu wa la quwwah. Keluar dari pengertian ini jika yang nyegat tadi dari yang enggak punya jaringan atau kelompok yang kuat tadi. Fa innahu la yu'tabar muhariban, dia enggak dianggap sebagai begal. Dia tidak dianggap sebagai begal. Wa qauluna ma'a ta'adzur al-ghauth, maknanya ta'adzur al-ghauth, enggak mungkin cari pertolongan darurat. Yakhruj ma idza kana al-ghautsu mumkinan wan najdatu mutayassirah. Keluar dari pengertian ini jika dalam kejadian masih ada kemungkinan cari bantuan darurat atau cari bantuannya gampang. Contoh ya, kejadiannya di mana, di sini namanya apa? Perbatasan Purwodadi sama Golokan ya. Mungkin enggak orang itu teriak kemudian satu kampung dengar semua? Mungkin atau enggak? Jadi teriak gitu. Kemudian ada yang dengar. Mungkin atau enggak? Sangat mungkin sekali. Kenapa? Jarak antara perkampungan dengan gang-gangan tadi sangat dekat. Berarti pelaku yang nyegat di jalan tadi tidak kena hukum perbegalan. Jelas? Jadi maksudnya ini sudah nggak mungkin lagi cari bantuan darurat, dan cari bantuannya juga tidak gampang. Maka keluar dari pengertian ini adalah jika ada
jika ada kemudahan cari bantuan sehingga pelakunya tidak dimasukkan dalam kategori begal. Paham sampai sini? Oke. Wa qauluna fil ara itu bayan mawadhi' hirabah, penjelasan lokasi-lokasi terjadinya perbegalan. Wa annahu la yushtarat kaunuha kharijul umran, dia tidak disyaratkan kejadiannya harus di luar bangunan. Ala sahih min ara'il ulama, berdasarkan pendapat yang sahih para ulama. Li umumi, berdasarkan keumuman, wa yas'auna fil ardi fasada, di mana mereka membuat kerusakan di muka bumi. Bal yadkhul ma dzukir, bahkan masuk dalam kategori yang disebutkan tadi. Waqad asyara al-Bahuti fi syarhi al-Zad, di mana al-Bahuti di dalam syarahnya terhadap kitab Zadul Mustaqni, ila dzikril bahri, kepada penyebutan lautan, wa i'ta'ihi hukmal hirabah, beliau memasukkan kejadian perbegalan di lautan masuk hukum hirabah juga. Wa amal jawu falam yadhkuru, adapun kejadian di udara para ulama belum menyebutkannya. Kenapa? Li'anna ta'irat, karena pesawat-pesawat yang ada sekarang ini lam takun mawjudah fi zamanihim, belum sempat ada pada zaman mereka. Makanya mereka hanya menyebutkan masalah kejadian di lautan, ya, karena orang itu berlayar di lautan sangat banyak pada sejak zaman dahulu kala. Lakin laha hukmu ma dzukir, akan tetapi kejadian perbegalan di udara tadi masuk kategori ini juga. Fa inna i'tida ala rukabit ta'irat al-madaniyah wa malahiha wa tahdidiha bisilah liqat'i rihlat al-jawiyah. Ini panjang banget ini. Karena i'tida yaitu menyerang ya, rukabit ta'irat, para penumpang pesawat al-madaniyah, pesawat sipil, bukan pesawat militer ya, pesawat sipil. Wa malahiha, dan para pilotnya, wa tahdidihim, mengancam mereka bisilah dengan senjata, liqat'i rihlat, untuk memutus perjalanan jawiyah, perjalanan udara. Namanya apa? Rihlat jawiyah itu bahasa kita apa? Pokoknya perjalanan udara ada. Awil ittijah qahran ila baladin ma, atau memaksa harus pergi ke negeri tertentu. Yu'addu min qat'it tariq, termasuk kategori begal, membegal di jalan, wal ifsadi fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Wala siyama idza waqa'a fi diyar muslimin, terlebih lagi jika terjadi di negeri kaum muslimin. Wa qauluna li akhdhi malin muhtaram, ucapan kami untuk mengambil harta yang muhtaram, yakhruj ghairul muhtaram, keluar dari kategori ini harta yang tidak muhtaram. Seperti apa? Kal khamri wa nahwi, seperti khamr dan yang semisalnya, babi, anjing, apalagi harta yang tidak muhtaram itu loh, apa? Selain khamr, babi, anjing, ya, apa itu? Enggak denger Ana? Hah? Apa? Alat musik, mumtaz. Alat musik ini walaupun gitarnya senilai 1 M ya, tapi itu bukan harta yang muhtaram. Walaupun pianonya berlapiskan emas 70 karat misalnya, ini bukan apa? Bukan harta yang muhtaram. Kenapa?
Dia alat musik dan alat musik hukumnya haram. Apalagi selain alat musik, harta yang tidak muhtaram gitu. Ada lagi apa? Ya? Sabu-sabu, narkotika dan sejenisnya. Oke, masuk. Masuk. Apalagi? Harta yang tidak muhtaram, yang tidak ada nilainya di dalam kacamata syariat. Ya? Rokok, mumtaz. Rokok, ini harta yang tidak muhtaram ya. Jadi, iya, rokok itu haram sehingga dia tidak masuk dalam kategori harta yang muhtaram. Apalagi yang lain? Apalagi? Sudah itu Dok? Nggak ada yang lain? Sudah. Yes, pokoknya intinya harta yang haram, yang tidak halal, walaupun dia punya nilai, maka masuk kategori yang tidak muhtaram, sehingga kalau dirampok maka tidak masuk dalam kategori begal. Paham ya? Wa qauluna aw intihak farjin, intihaku farjin itu artinya yufidu anal hirabah, memberikan faedah bahwasanya hirabah itu kama takunu li akhdimal, sebagaimana dia juga terjadi pada ngerampas harta, takunul i'tida alal furujil muharramah. Ini juga terjadi pada kasus memperkosa yang apa? Yang muhtaramah ya. Berarti yang tidak muhtaram masuk kategori ini atau enggak? Enggak ya, paham ya? Enggak usah diperluas. Cukup di sini saja. Wa qauluna mujaharah la khufyatan, mujaharah terang-terangan, enggak pakai sembunyi-sembunyi ya. Li ikhrajis sariqah, keluar dari pengertian ini adalah mencuri. Karena mencuri itu sembunyi-sembunyi. Mencuri itu sifatnya apa? Sembunyi-sembunyi. Wa qat'ut tariq bihamlis silah, dan memutus jalan atau begal tadi bihamlis silah, dengan bawa senjata alal muslimin, untuk menghadapi melawan orang-orang Islam, wa tarwi'ihim, menakut-nakuti mereka, yu'addu min kabairidz dzunub, termasuk kategori dosa besar. Qala Dzahabi, Dzahabi berkata rahimahullah taala, fa bimujarrad, hanya sekedar ikhafatihi, nakut-nakuti as-sabil, di jalan-jalan, huwa murtakibun al-kabirata, dia sudah pelaku dosa besar. Jadi misal malam-malam di tengah jalan bawa pentungan, sudah masuk kategori ini atau enggak? Sudah masuk, karena bawa pentungan otomatis orang yang lewat takut atau enggak? Takut. Beda kalau malam-malam mikul mikul gabah gitu ya. Mikul gabah kan juga bawa benda apa? Kayak pentungan gitu ya. Itu tidak masuk kategori ini. Tapi malam-malam mukul-mukul jalan, tok gini, nakut-nakuti orang yang di jalan, itu masuk kategori dosa besar. Fa kaifa idza akhadhal mal, lantas bagaimana jika sampai ngerampas harta? Wa kaifa idza jarah, bagaimana lagi jika sampai melukai, au qatal, atau sampai membunuh, wa fi'il iddat kabair, dan melakukan berbagai macam dosa besar. Wal aslu fi jarimatil hirabati wa uqubatiha, dalil dasar kejahatan hirabah dan hukumannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, balasan bagi yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya? Jawabannya begal. Paham ya? Jadi kalau penguasa sudah berkuasa, kok di dalamannya ada yang merongrong, masuk dalam kategori apa? Hirabah. Jelas?
Jadi Allah Ta'ala dan Rasulnya ini kejadiannya di Madinah ya, otomatis Rasul posisinya sebagai penguasa negara. Maka siapapun yang memerangi Allah dan Rasulnya ini masuk kategori apa? Kategori begal di sini. Wa yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. Begal tadi membuat apa? Kerusakannya karena ngerampok, karena bunuh, karena nakut-nakuti, terjadi kerusakan. Seharusnya orang itu lewat dengan aman, jadi apa? Tidak aman. Ekonomi jadi apa? Jadi agak kurang lancar. Kenapa? Karena orang merasa tidak aman. Pokoknya terjadi kerusakan dengan adanya perbuatan perbegalan tersebut. Maka pelakunya hukumannya apa? Ayyuqattalu, dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dia dipotong tangan dan kakinya dengan silang. Jadi kalau yang dipotong tangan kiri, maka kaki kanan ini dipotong. Au yunfau, atau diasingkan minal ardi, dari tempat tersebut. Jadi hukuman bagi begal ada 4 ya. Dibunuh, disalib, atau dipotong tangan kaki silang, atau diasingkan. Ini 4 jenis hukuman bagi begal. Dzalika lahum khizyun fid dunya, bagi mereka kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat kelak azab yang sangat besar sekali. Illa, kecuali, jadi begal itu hukumannya 4 ini, salah satu dari 4. Kecuali, berarti kecuali tidak apa? Tidak kena hukuman ini, paham ya? Siapa mereka yang tidak terkena hukuman ini? Dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kaki silang atau diasingkan dari. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.